Maka dikatakanlah oleh Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus terlebih dahulu tentang sesuatu sebelum sesuatu itu dikerjakan atau diucapkan. Begitulah ibadah. Sebelum itu kita katakan bahwa al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jaza. Tidak ada balasan yang patut, yang pantas diberikan oleh Allah melainkan jannah, melainkan surga. Berarti kita harus mempelajari, memahami, melaksanakan bagaimana supaya haji itu haji mabrur. Karena tidak semua orang haji mabrur. Semenjak daripadanya di miqat sampai selesai haji, mabrur tidak mabrurnya kita tidak tahu. Cuman kita berusaha bagaimana setiap amal ibadah yang kita lakukan itu diilmui dulu, kemudian dikerjakan sekuat semampunya. Doa kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah kami. Bapak dan ibu yang berhadir, setiap orang yang hendak beramal, apapun amalannya, dituntut kepada orang itu sebelum melakukan amal mempelajari atau mengetahui atau memahami apa amalan yang akan dikerjakannya. Karena disebutkan begini, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, lebih banyak rusaknya daripada benarnya. Maka dikatakan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu lebih besar kemungkinan salah daripada benar. Sementara orang yang berilmu beramal lebih besar kemungkinannya benar amalannya. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Karena Rasulullah SAW sebagai suri tauladan contoh kita, sebelum beliau wafat semuanya lah selesai. Beliau jelaskan, beliau terangkan apa yang Allah perintahkan. Tinggal ada waktu ini mempelajari ilmunya. Ibadah yang terkecil sampai ibadah yang terbesar. Itu pesan daripada ulama kita semua. Nah, syarat diterimanya ibadah, termasuk ibadah haji, termasuk umrah, atau ibadah apa saja, ada 3. Yang pertama, pelaku ibadah itu orang mukmin, wa huwa mukmin. Ya, pelaku atau orang yang mengerjakan ibadah itu mukmin. Untuk itu siapa saja yang berbuat kebajikan kalau tidak mukmin, kafir, maka perbuatan baiknya tidak dianggap. Secara keduniawian ada balasannya, tapi setelah mati tidak ada balasan. Karena orang yang tidak mukmin tentu saja niat mengerjakan suatu perbuatan, suatu perbuatan baik bukan karena Allah. Dia tidak percaya kepada Allah. Bukan karena harap balasan akhirat, karena dia tidak yakin ada akhirat. Lalu apa motivasinya? Dia mengerjakan yang baik. Itu pasti duniawi. Bukan mengharap ridha Allah, karena memang dia tidak percaya kepada Allah kan. Segala sesuatu yang dikerjakan mereka itu motivasinya motivasi duniawi atau kebiasaannya atau lingkungannya seperti itu. Maka berbaiklah dia. Cuman bedanya di dunia, orang-orang yang berbuat baik jika dia kafir langsung dibalas di dunia, dihabiskan di dunia.
Nanti setelah mati tidak dolai. Diriwayatkan memang begitulah. Dia bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa memperoleh apa saja di dunia kejayaan, kesuksesan, keberuntungan, pangkat, jabatan, seterusnya. Itulah balasan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Imam Qurtubi, salah seorang ulama besar, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Tazkirah, andaikan ada perbuatan baik orang-orang yang tidak punya iman, sekiranya belum dibalasi di dunia lain, maka dimudahkan kematiannya. Dengan dimudahkan kematian itulah terbalasi semua perbuatan baiknya. Setelah kematian tidak boleh. Jadinya tidak berhak meminta menuntut, berharap balasan kebaikannya. Sebab di dunia semuanya lah tuntas. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman beramal, berbuat baik, tentu ada motivasinya, ada niatnya. Mengharap ridha Allah, mengharap balasan Allah, namanya mardatillah. Yang kedua, syaratnya berilmu. Apa yang diilmui? Kita ilmui, kita pelajari, kita ketahui bagaimana Nabi mengerjakan, melakukan, memperbuat suatu amal. Salat misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Lalu ulama menyusun buku-buku berdasarkan hadis-hadis. Tiba di haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah, pelajarilah manasik haji kamu dariku. Itu pesan Nabi ketika haji wada.